You know, I hate one thing. Satu hal yang saya benci That's the devil. ialah si iblis. And when he can work in my people or in God's people, Dan waktu dia bisa bekerja dalam umat di dalam gereja ini ataupun di dalam umatnya Tuhan, oh, I get so angry. saya sangat marah sekali Because he's a liar and he tried to deceive people. karena dia adalah pembohong dan dia coba menipu yaitu umatnya Tuhan. I can't imagine how come, I don't understand how come people Saya nggak mengerti kenapa orang just want to allow the devil to abuse them. yaitu mengizinkan iblis itu bekerja atau mengizinkan iblis itu bekerja dalam kehidupannya dia atau memakai kehidupan dia. Just to make them do what they want to do. Hanya untuk melakukan apa yang si iblis itu mau lakukan. Because we have a mind, Karena kita memiliki pikiran, we have a will. kita memiliki kemauan, And that mind and that will Dan many times doesn't want to do what God wants to do. dan pikiran kita dan kemauan kita itu seringkali tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. And we feel that, oh, why must I do it this way? Why must I do that? God understand, God allow. Why, what is the fuss about these things? Dan seringkali pikiran kita itu mengatakan itu, kenapa saya mesti seperti ini, kenapa saya mesti seperti itu, kenapa pusing banget sih harus seperti ini semuanya. But my friends, Tapi saudara tahu, it's not about a fuss. bukan mengenai itu kenapa cerewet banget mengenai semuanya. It's not about why must this way or that way. Atau kenapa harus seperti cara ini atau cara seperti itu. It's about God. Tapi See mengenai Allah untuk dapat melihat whether you and I apakah saudara dan saya are willing to walk mau menjalani in that obedience of the di Lord. dalam ketaatannya Tuhan. Your miracles Mujizatmu sometimes get kadangkala obstructed because of your obedience. yaitu terhalangi karena ketaatanmu. Because you choose not to do it God's way, you don't get that miracle that way. Yaitu karena saudara memilih untuk tidak mengikuti cara Tuhan, dari sebab itu saudara tidak mendapatkannya. Many Christians say, it's okay, I pay the price, I suffer. But that is not what God wants you to go through. Banyak orang Kristen mengatakan, oh nggak apa-apa, saya mesti lewatin susah. Ya udah nggak apa-apa, saya lewatin susahnya. Tetapi itu bukan kehendak Allah untuk saudara melewati kesulitan tersebut. The Bible tells me that the blessings of God does not bring sorrow. Alkitab itu mengatakan pada saya bahwa berkat daripada Tuhan tidak memberikan kesedihan. Now, why are there sorrows in the house? Why are there sorrows like that? Because if we don't listen to what God says, then surely something would happen to bring us home again. Yaitu kenapa ada kesedihan dalam rumah tangga kita? Karena kita tidak melakukan cara Tuhan, dari sebab itu semua diizinkan terjadi sehingga kita balik lagi pada Dia. Brothers and sisters, today I want to share with you about 1 Kings again. Itu saudara sekalian, saya akan bicarakan mengenai dari satu raja-raja lagi. I love that because I think, we don't listen so much to God. Saya suka itu karena seringkali yaitu saya pikir banyak daripada kita tidak mendengarkan Tuhan. You hear but you don't hear. Yaitu saudara dengarkan tapi tidak benar-benar didengarkan. Some people say, maybe you say, but I'm doing my best, Pastor. Why you're so critical about everything? Because, doing your best is not what we want. Doing what God wants is what we want. Itu banyak orang berpikir, ya That's the difference. Dr. Paul, saya melakukan yang terbaik, kenapa dikritik terus? Bukan melakukan yang terbaik, tetapi apakah saudara melakukan yang Tuhan inginkan? Itu yang digarisbawahi. Pauli is doing his best. Umpamanya Poldi melakukan yang terbaik. The musicians are doing their best. Para pemain musik melakukan yang terbaik. I don't want your best. Saya tidak mau terbaikmu, I want what God wants. tetapi saya mau apa yang Tuhan inginkan. So doing your best doesn't mean that you are in the presence. Melakukan yang terbaik tidak berarti saudara dalam hadirat Tuhan. Because doing your best is with the limitation of your mindsets. Karena lakukan yang terbaik yaitu dengan batasan daripada pikiran manusia saudara. You understand what I'm saying? Bisa saudara ikuti. Pastor, I'm doing my best. Can't you see? Saudara- I've given my best. Saudara mengatakan yaitu pendeta, tapi enggak bisa dilihat nih, saya sudah memberikan yang terbaik. We're not talking about that. Saya sekali lagi tekankan, kita bukan membicarakan mengenai hal tersebut. We are talking about when you walk with God, you do what God wants you to do. Saya bicarakan jika saudara berjalan dengan Tuhan, saudara akan melakukan kehendak Dia. Your best may not be God's best. Karena terbaikmu bukanlah terbaiknya Tuhan. Some people say, I will try. I will try how much? Banyak orang mengatakan, ya saya akan coba. Tapi pertanyaan, berapa besar saudara akan mencoba? There is a limitation.
Pasti ada batasnya. But with God, God has no limitation. Tapi dengan Tuhan tidak ada batas. When I walk with God, Waktu saya berjalan dengan Tuhan, I don't want to walk with limitation. saya tidak mau berjalan dengan batas. I want to receive what He has for me. Tapi saya mau menerima semuanya apa yang Dia telah siapkan bagi saya. You understand what I'm saying? Bisa saudara ikuti. So God wants the best for you. His best is no limitation. Dan Tuhan mau saudara mendapatkan yang terbaik daripada Dia. Yang terbaik daripada Tuhan bagi saudara tidak ada batasnya. There is only 7 keys. Says there's only 7 keys in the piano. Just say. Umpamanya ada 7 kunci di piano umpamanya. Because mind have a limit. Men have a limit in understanding. Sekali lagi manusia itu ada batasnya, pikiran manusia itu ada batas dalam pengertiannya. We walk in 3 dimensions, but we don't go into the 4th dimension. Kita semua dalam 3 dimensi manusia, tapi tidak masuk ke dimensi keempat, yaitu dalam roh Allah punya dimensi. And we don't understand the 4th dimension, so we say this is the limit. Karena banyak daripada kita tidak mengerti yaitu dimensi keempat bergerak dalam roh Allah, dari sebab itu kita mengatakan ini adalah batasnya. So can God bring the 8th key or the 9th key? Dan pertanyaan saya, bisakah Tuhan menciptakan yaitu saudara ke kunci ke-8 atau kunci ke-9? So nothing is impossible for Him, right? Tidak ada But to mustahil you and bagi, me, the natural is the law. That's it. Stop already. yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi bagi kita, yaitu secara alam itu adalah hukum alam. Udah berhenti sampai I situ. believe in the supernatural. Tapi saya percaya di dalam mujizat Tuhan dan dalam bergerak roh Allah. I believe that God can do anything if He wants, Saya percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apapun juga jika Dia inginkan. as long as I am available. Selama saya yaitu rela untuk dipakai Tuhan. As long I want to become that donkey for Jesus. Selama saya mau menjadi keledai bagi Yesus. As long as I do not look at myself, He can do what He wants. Selama saya tidak melihat yaitu saya, manusia saya, Dia bisa melakukan apa yang Dia inginkan. But the moment we look at ourselves, Tapi pada detik kita melihat diri kita, the moment we look at our own desires, yaitu kita melihat keinginan kita sendiri, we are already hindered in the presence of the Lord. kita terbatas yaitu di dalam hadirat Tuhan. Now my friends, today I want to show you a scripture from the book of 1 Kings chapter 17. Saya akan kasih lihat dari 1 Raja-Raja 17. And I would love you to make it personal to you. Saya mau saudara melihat sekali lagi seluruh ayat itu menjadi pribadi bagi saudara. I will show you some Hebrew words. I will show you some what's the translation of the meaning of the context. Dan saya mau kasih saudara lihat yaitu arti sebenarnya dalam bahasa Ibraninya, dan jadi bisa saudara melihat lebih dalam lagi di dalam konteks tersebut. Last week we talked a little bit. This week is a bit different, but I want you to open your heart that the Lord touch you, make it personal, because we talk about life. We don't talk about dongeng. Yaitu saya tahu minggu kemarin saya bicara mengenai 1 Raja-Raja 17, saya akan membahasnya sekali lagi, tapi buatlah ini secara lebih pribadi saudara menerimanya. Saudara tahu ini yaitu diaplikasikan kepada kehidupan saudara, bukan sebagai dongeng saja. Hallelujah. So there are direction from the Lord and there are instructions. Sekali lagi ada arahan daripada Tuhan dan kita juga terima instruksi daripada Tuhan. Okay, those directions are instructions for you and me. Dan semua instruksi yang Tuhan berikan itu adalah untuk kita semua manusia. Amen. 1 Kings 17 verse 9 verse. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-9. The Bible say, arise, go to Zarephath, which belongs to Zidon, and stay there. Behold, I have commanded a widow there to provide for you. Kita baca sama-sama. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. You understand the word? Saudara bisa ikuti. So this verse, actually, if you look at this verse has 3 commands. Kalau saudara lihat di dalam ayat ini ada 3 perintah daripada Tuhan. The first one is the first command. Okay, let me give you. First one is arise. Second one is go. Third one is stay. Di dalam ayat ke-9 saudara lihat, kalau bahasa Indonesia bersiaplah, tetapi di dalam bahasa Inggris itu arise artinya bangkitlah. Kedua yaitu pergi atau go. Yang ketiga itu artinya stay artinya diamlah. Amen. Saudara bisa lihat. And then the fourth one, you will notice that there is a provision made for the person. Dan yang di dalam kalimat kedua itu saudara adalah kecukupan yang Tuhan berikan kepada orang mengikuti kalimat pertama tersebut. So in each of these stage, there are 4 stages, yeah? Jadi sekali lagi di situ ada 4 tahap. There are tests for each stage.
Dan setiap tahap tersebut ada ujiannya. See, when you put your trust in the Lord, Dan waktu engkau taruh yaitu kepercayaanmu dalam Tuhan, you work it, saudara mempekerjakannya. God begin to bless you. Yaitu kerjakan saudara punya iman atau kerjakan saudara punya kepercayaan dan Tuhan mulai memberkatimu. You know that fear is false evidence appearing real. Dan saudara tahu yaitu ketakutan yaitu bukti yang salah yang kelihatannya itu kayak benar. You know already. Dan saudara tahu apa itu takut tersebut. Why you let it play you around? Pertanyaannya kenapa saudara izinkan perasaan takut itu mempermainkan emosimu atau pikiranmu? You know, you need to walk with God, right? Saudara tahu umat saudara harus berjalan dengan Tuhan. Hello? You know you need to read your Bible, right? Saudara tahu saudara harus baca Alkitab. Why you play around? Kenapa saudara harus maksudnya mempermainkan? Saudara tahu kok masih nggak dianggap serius dipermainkan. Now, quickly put your fingers here and go jump to Revelation chapter 3, Kita loncat ke verse 16. Wahyu 3 ayat 16. We come back here again, yeah? So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Ayat 16 satu suara. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kamu gak percaya firman ini? Saudara gak percaya? Kalau memang saudara percaya, saudara berubah pasti. Karena saudara lihat, dan kamu dengar begitu banyak berita Injil, dan begitu banyak suara yang berbicara dan menerjemahkan firman seperti mereka menerjemahkan, saudara gak percaya firman itu lagi. Itu problem besar. Bagi saya satu hal, saya dengar semua orang khotbah gak masalah. Tapi jangan sampai saya tidak percaya firman itu. Kenapa, saudaraku? Ini bukan orang yang menilai saudara. Firman ini bukan orang yang menilai saudara. Bisa ikut sama saya? Ini firman ini mengatakan, karena saudara menjadi suam-suam kuku. Apa itu suam-suam kuku? Kamu tahu saudara harus cari wajah Tuhan, tapi kamu bisa bolong-bolong. Artinya kamu gak tertarik dong sama dia. Kamu hanya tertarik sama dia kalau kamu dapat sesuatu. Masa bodoh lah. Yang penting kan saya selamat. Siapa bilang gitu? Siapa ngajar kamu kayak gitu? Dari mana Alkitab bicara kayak gitu? Pelajari dong itu semua hal-hal kayak gitu. Kamu harus pelajari. Kenapa? Pendeta itu gak bisa selamatinmu. Ingat itu. Pendeta bisa khotbah, tapi dia gak bisa selamatinmu. Ingat itu. Dan jangan kamu berkata, oh pendeta udah khotbah kayak gitu, benar saya dengar khotbah kayak gitu, bagus kok, dia bilang gak masalah itu. Dia bilang gak masalah, gak apa-apa. Yang masalahnya kamu gak tahu kebenaran. Yang selamatinmu siapa? Pendeta itu. Gak ada. Waktu panggilan Tuhan datang, waktu Tuhan datang, itu pendeta gak bakalan diri di samping kamu. Ingat itu. Saya gak ada di situ, saudaraku. Karena saya juga antri untuk dinilai oleh Tuhan. Mungkin antri saya beda dari kamu ya. Karena hukuman lebih berat beda gitu. Ngerti bang saya? So sayangnya antrian itu hukuman berat punya. Berani khotbah, berani dinilai gitu. Kalau kalian lain, jemaat, penilaiannya lain. Tapi kalau kamu gak pegang firman seperti yang harus kau pegang, kamu dinilai. Kamu gak bisa bilang, tapi Pak Pendeta itu kemarin khotbah di gereja itu, di tempat ini, oh di situ ngomong gitu, tapi Dokter Paul ngomong gitu, saya gak terima dong Dokter Paul ngomong gitu karena saya rasa gak benar, yang saya rasa itu benar. Tuhan bilang yang mana benar? Kamu gak tahu juga. Yang firman benar kamu gak pegang. Kamu tahu kamu harus cari wajah Tuhan, karena sudah diajarin. Saudara tahu kamu harus cari wajahnya dia, karena udah tertulis. Tapi sekarang dia berkata dalam buku Wahyu, kenapa buku Wahyu? Buku Wahyu akan terjadi pada akhir zaman. Dan akhir zamanmu itu dekat. Dua cara untuk mengerti akhir zaman buat saya, gampang dan sederhana. Satu, kamu mati besok pagi, atau nanti pulang mati. Itu akhir zaman udah terjadi buat kamu, betul gak? Atau Yesus datang, dia angkat kita. Dan kita semua sama-sama temu. Elo, semangat. Waktu dibuang aja nangis. Waktu masuk bersorak-sorai gitu kan. Tapi kita takut kayak gitu-gituan. Kayaknya ditakutin kayak gitu. Tapi jangan tipu daya dirimu saudaraku.
Itu yang saya mau kasih kamu tahu. Jangan tipu daya dirimu. Jangan ditakutin oleh orang. Jangan ditakutin oleh firman juga diberitakan. Yang penting firman itu nyata gak itu kata-kata itu? Benarkah kata-kata itu di situ? Coba saudara baca semua orang sama-sama. Satu suara. 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mulut siapa itu ya? Tuhan. Apa kamu gak ngerasa itu satu teguran yang besar dari Tuhan? Yang hanya bisa menahan kita hanya selama seminggu doang? Atau selama-lamanya? Itu saudara yang pilih loh, bukan aku ya. Saya hanya kasih lihat gambaran doang. So saudara harus mengerti hal-hal itu. So Tuhan bicara sama si mas Nabi ini di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Bangkit, pergi dan menetapkan di situ dan saya akan mencukupi bagimu. 4 hal dia berkata di situ. Nah, hari ini kita membahas hal-hal ini. Tapi saya perlu kamu menyadari satu hal. Untuk bangkit, untuk pergi, untuk menetapkan, dan untuk menerima berkat, semua ada kondisi. Semua ada harga yang harus dibayar. Seperti saudara. Saudara buang nafasmu hanya untuk gaji. Betul gak? Halo? Benar gak ngomongan saya? Saudara sebab itu Tuhan Yesus itu luar biasa itu. Hebat itu. Tuhan Yesus itu luar biasa. Memang itu orang yang paling simpel di dunia ini. Tapi kata-katanya tidak ada habisnya. Satu kata-kata berarti sekali. Di mana hatimu, disitulah hartamu. So dengan maksudnya apa? Kalau kamu berani korbankan untuk segala sesuatu begitu banyak waktu, itu hatimu situ. Dan kamu bisa bolong-bolong sama Tuhan, nggak ada waktu buat Tuhan, dan tidak peduli sama Tuhan. Oh saya sibuk, saya nggak bisa, dan ini, dan itu, dan ini. Artinya hatimu nggak punya buat Tuhan dong. Tapi Tuhan tuh begitu baik loh. Masih dia nggak tuntut sama kita loh, luar biasa dia. Aduh, saya bersyukur, terima kasih nggak tuntut juga ya. Kalau dituntut repot aku tuh. So 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 sekarang. Oke, now arise, the Bible says. Bangkitlah kata Alkitab. 1 Kings 17 verse 9, arise. Itu tertulis ya, itu sekali lagi NKJV ada tertulis bangkitlah. So the first commandment was arise. Jadi itu kata yang pertama adalah untuk bangkit. That means, of course, before we can move on in the will of God, Artinya sebelum kita bisa bergerak atau melangkah pertama di dalam kehendak Allah, we must rise up. nomor 1 benar, kita harus bangkit terlebih dahulu, kita harus berdiri terlebih dahulu. Amen. You must rise up. Saudara harus bangkit, saudara harus berdiri terlebih dahulu. Not just physically, Bukan secara jasmani, but spiritually also. tapi juga secara rohani. It means what? Artinya apa? It means you got to pump in the word of God in you. You got to read the word of God. You got to pray. You got to work it out, man. Pump yourself. Saudara harus masukkan firman Tuhan, saudara harus berdoa sungguh-sungguh terlebih dahulu. Okay? You got it. So following the Lord in obedience is the outcome of spiritual life. Jadi mengikuti Tuhan di dalam ketaatan adalah hasil daripada kehidupan rohanimu. And spiritual awakening. Dan juga hasil daripada yaitu kebangkitan rohanimu. Let there be a spiritual awakening. Let there be a Ada kebangkitan awakening in rohani. you. Dan ada yaitu permulaan baru dalam hidup saudara. So there's got to be an awakening. Amen. Ada kebangkitan. Okay, praise the Lord. You are good people, but following the Lord in obedience is the outcome of spiritual awakening and spiritual life. Jadi sekali lagi mengikuti Tuhan di dalam ketaatan adalah hasil daripada yaitu bangkitnya rohanimu. Let me give you a cross reference. The Bible says in Ephesians chapter 5 verse 8. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8. Let's look at it. Let's see what the Bible says. Now you see, studying, but you got to practice it. Jadi kita lihat saudara belajar terus firman Tuhan, tapi kita harus lakukan apa yang kita telah pelajari. Trusting the Lord. That's why rising up and then going and doing what God wants to do.
Itu artinya percaya kepada Tuhan, yaitu di mana saudara bangkit, melangkah, percaya dengan apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu. Physically rise up, but spiritually also must rise up. Itu secara jasmani mereka melakukannya, tapi secara rohani itu perlu setiap orang melakukannya. Now look, the scripture says here, Lihat apa ayat itu for katakan. you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of the light. Ayat ke-8 satu suara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hello, church. This is what God wants you to do. Ini apa yang Tuhan ingin untuk saudara lakukan. You came out of darkness. Saudara keluar daripada kegelapan. Why go back into darkness? Kenapa saudara harus balik lagi dalam kegelapan? You were lazy in the past. Now why go back to laziness? Dulu saudara malas, kenapa sekarang saudara balik ke dalam kemalasan itu? Before you were trapped in all kinds of trap. Now God has set you free. Why go back in again? Dulu saudara terjerat di dalam segala macam jerat dunia, dan Tuhan membebaskan saudara, kenapa saudara balik lagi kepada jerat itu? Why allow the devil to destroy you? Kenapa saudara izinkan iblis yaitu menghancurkan dirimu? But when the Lord said to Elijah, Waktu- arise, go, he immediately rise up. Waktu Tuhan mengatakan pada Elia yaitu bangkitlah dan pergi, dia langsung bangkit dan pergi.